Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirin wa sahabatihi ajmain. Ayyuhat tulab, wahai santri-santri, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kita kembali belajar bahasa Arab bersama. Nah, tentunya dengan wajah yang berbeda ya. Kalian sekarang sudah naik ke kelas 5. Pak Zaini ucapkan selamat kepada kalian yang telah naik kelas 5. Tentunya kalian harus lebih dewasa, harus lebih rajin, harus lebih giat, dan harus lebih semangat dalam belajar. Seperti biasa, sebelum kita belajar nanti kita awali dengan berdoa dulu ya. Namun sebelumnya Pak Zaini mengingatkan diri Pak Zaini sendiri dan juga kalian untuk berniat dulu ya, berniat dulu. Karena bagaimanapun juga yang namanya niat itu sangat penting. Karena sahnya amal perbuatan itu nanti tergantung niatnya. Contohnya, kita membaca Al-Quran kalau kita niatnya hanya untuk dilihat orang, hanya untuk riya atau pamer, hal itu malah kita tidak akan mendapatkan dosa, malah kita malah nantinya kita hanya akan mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala, maksudnya seperti itu. Begitupun dengan belajar, maka kita niatkan belajar kita itu lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun yang namanya belajar itu merupakan anjuran daripada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan merupakan kewajiban ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Minal mahdi ilal lahdi, yaitu mulai dari buayan, artinya mulai dari kita lahir hatta sampai ke liang lahat. Makanya selama hidup kita itu dituntut untuk mencari ilmu ya. Dan jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka itu dengan ilmu. Mari kita niatkan dulu sama-sama belajar kita itu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulnya. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, dalam materi kelas 5 ya, kelas 5 ini nanti kita itu akan membahas pada semester 1 ya. Pada semester 1 itu membahas 3 bab. Ad-darsul awal, bab pertama atau pelajaran pertama itu tentang ini. A'dha'ul jismi. A'dha itu ya anggota atau bagian, al-jismi itu badan atau tubuh. Anggota atau bagian tubuh. Kemudian pada ad-darsus tsani, bab kedua itu tentang al-mihnah. Al-mihnah yaitu tentang profesi atau pekerjaan. Kemudian pada ad-darsus tsalis, pelajaran ketiga itu tentang hadiqatul hayawan. Hadiqah itu artinya taman atau kebun, al-hayawanat hewan-hewan, artinya ya kebun binatang seperti itu. Oke ya, 3 bab. Nah, kita lihat dulu apa saja yang ada di masing-masing bab. Nah, yang pertama itu bab pertama ad-darsul awal. Bab pertama ya, darsul awal itu tentang ini a'dha'ul jismi, anggota atau bagian tubuh. Ya, a'dha itu anggota atau bagian, al-jismi itu tubuh atau badan. Apa saja yang ada di setiap babnya? Nah ini buku baru ya. Kalau sebelumnya ya dalam setiap babnya hanya ada al-mufradat, kosakata, kemudian al-qiraah, bacaan, kemudian ada al-hiwar, percakapan, dan kelas 5 itu nanti ada at-taraqib atau gramatikal. Tapi kalau ini ada tambahannya. Buku baru yang pertama itu nanti ada al-istima'. Nah, al-istima' itu artinya mendengarkan. Oh ya, kalian jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Nah, kalau ada kosakata baru atau hal-hal baru bisa kalian tulis di buku kalian. Gak apa-apa ditulis saja di buku kalian. Buku kalian dicoret-coret saja. Maksudnya dicoret-coret, diartikan ya. Misalnya ini al-istima' artinya mendengarkan.
Seperti itu. Biar tidak lupa, biar gampang. Nah ini toh gambarnya juga headset toh. Nah, al-istima, ada al-istima yang pertama, kemudian nanti ada al-qiraah. Ya. Al-qiraah itu artinya bacaan. Nah, maksudnya bacaan, kita disediakan bacaan seperti ini. Seperti ini. Hadza jismi indi ainani wa anfun wa famun wa udhunani. Nah, itu sampai akhir. Tentang dikasih bacaan tentang a'dhaul jismi atau tergantung babnya. Itu yang kedua ya. Pertama itu istima mendengarkan, yang kedua al-qiraah, kemudian kalau yang ini kalau at-tadrib atau at-tadribu itu artinya latihan. Nah, ini kalau latihan ya umum. Kemudian nah, ada al-hiwar. Al-hiwar itu artinya percakapan. Al-hiwar artinya percakapan. Nah, kalau al-qiraah kan tadi baca bentuknya maksudnya teks semuanya lurus satu orang. Nah, tapi kalau al-hiwar itu nanti percakapan ya minimal 2 orang atau lebih. Ya contohnya ini al-mudaris assalamualaikum, at-talamid waalaikumsalam. Nah, hatta akhir sampai akhir. Ya, al-hiwar percakapan. Itu yang ketiga, yang pokok. Kemudian ini at-tadrib latihan lagi. At-tadrib ya latihan lagi. Kemudian ada at-tarakib ya. At-tarakib itu artinya gramatikal atau susunan kata, susunan kalimat, susunan tentang kalimat. At-tarakib gramatikal. Gramatikal bahasa Arab ya. Gramatikal bahasa Arab. Contohnya ya misalnya ilmu-ilmu tentang bahasa Arab. Di sini nanti kita pada bab pertama membahas al-isyarah lil mufrad. Al-isyaratul mufrad. Betul, al-isyarah lil mufrad. Kemudian plus isim plus as-sifah. Nah, al-isyarah lil mufrad kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk suatu benda atau isim isyarah bahasa lainnya. Seperti itu. Kemudian ada lagi nanti nah ada al-mufradat. Al-mufradat. Al-mufradat itu artinya kosakata ya. Kosakata. Biasanya susunan al-mufradat kalau di buku-buku sebelumnya itu di depan, kalau al-mufradat di depan. Tapi kalau di sini ditaruh di belakang. Seperti itu. Kemudian ada at-tamrinats. At-tamrinats ya artinya juga latihan lagi. At-tamrinats ini latihan ya. Berarti dalam setiap babnya nanti kita akan membahas 5 pokok. Yang pertama itu al-istima mendengarkan, kemudian al-qiraah bacaan ya. Kemudian ada lagi al-hiwar. Al-hiwar itu percakapan. Kemudian ada lagi tadi apa? At-tarakib. At-tarakib itu gramatikal. Kemudian yang terakhir itu ada ini al-mufradat. Al-mufradat kosakata. Terlepas dari at-tamrinats dan juga at-tadribat ya. Kalau itu ya latihan pasti dalam setiap itunya ada. Seperti itu. Oke. Nah, mari sebelum masuk kita itu artikan dulu ini tentang anggota tubuhnya ya, anggota tubuh. Nanti kalian bisa tulis di sini artinya ataupun di sini saja nggak apa-apa langsung. Anggota tubuh al-istima. Al-istima itu artinya mendengarkan. Kalian mendengarkan. Juga ditulis ya artinya ya. Yang pertama itu ada roksun. Ya. Yang pertama itu ada roksun. Roksun itu artinya kepala. Kepala ya. Atau bahasa Jawanya itu sirah. Roksun sirah. Kepala ya. Kemudian ada lagi itu nanti kalian bisa tulis artinya di sini atau di sini. Ya terserah, yang penting kalian nanti paham. Kalau ditanya artinya tahu seperti itu. Kemudian ada sya'run ya. Sya'run itu artinya rambut. Sya'run itu rambut. Kemudian ada uzunun. Nah, uzunun itu artinya telinga. Telinga. Uzunun itu telinga. Kemudian ada lagi sinun ya, sinun. Sinun artinya gigi. Sinun itu artinya gigi. Roksun kepala, sya'run rambut, uzunun telinga, sinun gigi. Kemudian ada syafatun. Syafatun itu artinya bibir.
Syafatun itu artinya bibir. Kemudian ada lagi ini syafatun tadi bibir ya. Alhamdulillah. Kemudian ada mirfakun. Nah, mirfakun itu artinya ini, siku. Mirfakun itu artinya siku. Atau bahasa Jawanya itu sikut ya. Siku atau sikut. Nah, kemudian ada batnun. Batnun. Batnun itu artinya perut. Perut. Atau bahasa Jawanya itu apa ya? Bahasa Jawanya itu padaran atau waduk kalau nggak salah. Nah, itu batnun. Batnun itu perut ya. Kemudian ada ka'abun. Ka'abun itu mata kaki ya, di sini. Mata kaki atau ya mata kaki bahasa Jawanya itu entonto atau apa itu. Ka'abun itu mata kaki. Kemudian lagi rijlun. Nah, rijlun itu artinya kaki. Kaki. Kemudian aswabi. Aswabi atau aswabiung. Aswabiung itu artinya jari. Jari-jari ya. Aswabiung itu artinya jari-jari. Kemudian ada lagi, nah ini bagian sini. Yad. Yad atau yadun. Yadun itu tangan. Tangan. Kemudian ada unukun. Nah ini ya, unukun. Unukun itu artinya leher. Unukun itu leher. Kemudian ada lagi famun. Famun itu artinya mulut. Famun itu mulut. Famun itu mulut. Kemudian ada anfun. Anfun itu artinya hidung. Nah, anfun itu artinya hidung. Kemudian ada lagi ainun. Ainun itu artinya mata. Atau bahasa Jawanya itu meripat. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada jabhatun. Jabhatun itu dahi atau batuk. Batuk ya kalau bahasa Jawanya itu batuk. Nah itu a'dhaul jismi atau anggota tubuh yang kita bahas. Sebenarnya nanti ada lagi kalau di bahasa Arab itu ada lagi, ada ini namanya rambut apa, kemudian yang di sebelah ini, terus di sini, terus ini yang jenggot, terus kumis, nanti bahasa Arabnya ada lagi. Tapi ini yang kita bahas di kelas 5 ini. Ya seperti itu. Mungkin ini dulu yang dapat Pak Zaini sampaikan. Jangan lupa tadi perintahnya kan al-istima. Kalian dengarkan, kalian tulis artinya. Kalau perlu kalian lafadzkan roksun, sa'run, uzunun, sinun dan juga hafalkan. Itu keren. Ya. Yaudah itu saja. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Nahtatim dirosatana bilhamdallah ma'an walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.